Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita rekan-rekan beriman kepada para nabi dan rasul. Ada beberapa poin yang perlu kita singgung dalam materi kita kali ini. Konsep kenabian dalam Islam dari sudut pandang pengertian, kemudian urgensi dan tugas para nabi. Yang ketiga, sifat wajib, muhal, dan jais para nabi. Yang keempat, kemaksuman para nabi. Yang kelima, kesatuan keimanan para nabi. Dan yang keenam, mukjizat para nabi dan rasul. Baik, kita akan mengawali dari slide yang pertama ini tentang pengertian nabi dan rasul. Silakan Mbak Khairun bisa mengawali, dibaca slide-nya. Baca pengertiannya nggih, Pak? Ya. Pengertian Nabi dan Rasul. Kata Nabi diambil dari akar kata naba yang artinya berita besar, atau dari akar kata nabuah yang artinya tempat yang tinggi. Jadi ini maaf. Jadi Nabi adalah seorang manusia laki-laki mulia yang diberi wahyu tertentu pada waktu tertentu, tidak menerima kitab dan risalah, bertugas untuk melaksanakan risalah Rasul sebelumnya dalam suatu kaum yang sudah beriman kepada Rasul tersebut, sehingga dapat mengarahkan mereka sesuai dengan syariat yang benar dan menjadi contoh dalam melaksanakannya. Baik. Satu kali lagi, Mbak. Pelan-pelan coba. Pengertian Nabi dan Rasul. Kata Nabi diambil dari akar kata naba yang artinya berita besar, atau dari akar kata nabuwah yang artinya tempat yang tinggi. Jadi, Nabi adalah seorang manusia laki-laki mulia yang diberi wahyu tertentu pada waktu tertentu, tidak menerima kitab dan risalah, bertugas untuk melaksanakan risalah Rasul sebelumnya dalam suatu kaum yang sudah beriman kepada Rasul tersebut, sehingga dapat mengarahkan mereka sesuai dengan syariat yang benar dan menjadi contoh dalam melaksanakannya. Baik, ya, terima kasih Mbak Khairun. Sami-sami Bapak. Alhamdulillah, pelajaran membacanya sudah sangat bagus. Sepertinya matang dulu ya pelajaran bahasa Indonesianya di SMA, SMP, dan SD. Baik, rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang bertanya, Pak Sugeng, pengertian Nabi panjang sekali ini, saya memahami dan menghafalnya pripun ya. Baik, begini rekan-rekan, sengaja saya jelaskan sedetail mungkin pengertian Nabi ini. Yang pertama, apa kaitan pengertian Nabi dari sisi bahasa dan istilah? Nah, ini bisa terjawab dari pengertian secara istilah dan secara bahasa yang dibacakan oleh Mbak Khairun tadi. Kata nabi diambil dari kata bahasa Arab, yaitu naba. Naba itu artinya berita yang besar. Jadi tidak hanya sekedar informasi berita biasa-biasa saja, tetapi berita yang besar. Atau diambil dari kata nabuah, tempat yang tinggi. Nah, bagi seorang nabi, akar kata ini, naba dan nabuah ini, dapat kita temukan bahwasanya seorang nabi itu diberi kelebihan dari manusia biasa berupa wahyu. Nah, wahyu inilah yang disebut dengan berita yang besar. Karena ada informasi-informasi yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Sehingga menjadi berita yang sangat penting, yang sangat besar pengaruhnya. Kemudian nabuah artinya tempat yang tinggi. Dalam hal ini seorang nabi memiliki tempat yang tinggi, mulia, agung di mata Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari manusia biasa.
Berkat apa? Berkat wahyu yang diterimanya dan bagaimana para nabi ini melaksanakan wahyu tersebut. Baik. Kemudian ada hal penting lagi rekan-rekan yang perlu saya tekankan di sini dalam pengertian nabi adalah nabi tidak menerima kitab dan risalah. Jadi wahyunya bukan berbentuk kitab atau risalah. Risalah itu adalah pesan, visi yang perlu disampaikan kepada seseorang. Itulah disebut dengan risalah. Jadi kalau misalkan Pak Khairun menerima risalah dari misalkan dekan atau kaprodi atau dari Komting, risalah itu harus disampaikan kepada seseorang. Kita menyebutnya dalam bahasa kita dengan surat risalah. Baik. Kemudian, nah di sini barangkali rekan-rekan bertanya-tanya, lalu tugas Nabi itu apa? Tugas Nabi itu melaksanakan risalah Rasul sebelumnya, menjaga risalah Nabi dan Rasul yang sebelumnya sudah datang menyampaikan risalah itu kepada kaumnya. Nah, Nabi, seorang Nabi yang bukan seorang Rasul itu bertugas untuk menyampaikan dan mengukuhkan, maaf ya, mengukuhkan risalah Nabi sebelumnya. Jadi dia tidak membawa risalah baru. Nabi itu tidak membawa risalah baru, tetapi untuk menguatkan, mengukuhkan risalah Nabi sebelumnya. Yang dalam suatu kaum yang sudah beriman kepada Rasul tersebut. Jadi Nabi itu diutus untuk kaumnya, tetapi tidak menerima kitab dan risalah yang harus disampaikan kepada kaumnya, dan kaumnya ini memang masih berpegang teguh dengan risalah Rasul sebelumnya. Nah, kemudian keberadaan Nabi di suatu kaum yang sudah beriman itu akan mengarahkan mereka sesuai dengan syariat yang benar, karena manusia, nah, meskipun masih berpegang teguh dengan risalah para nabi dan rasul, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka keluar atau berbuat salah dalam ini seperti dosa dan maksiat. Nah, tugas para nabi itu menerima wahyu itu adalah untuk mengarahkan bagaimana agar kaum itu tetap berada di jalan syariat risalah Rasul sebelumnya. Kemudian di sisi lain menjadi contoh dalam melaksanakan risalah tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana perbedaan Nabi dan Rasul, kita ikuti definisi Rasul berikut ini. Ada Mbak Ayu Husnul yang on kamera di sini. Silakan Mbak Ayu dibacakan slide-nya ini. Pengertian Nabi dan Rasul. Rasul diambil dari akar kata risalah dan irsal yang berarti mengutus dan mengarahkan. Jadi Rasul adalah seorang manusia laki-laki yang diberi wahyu berisi risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, baik yang belum pernah menerima risalah atau yang telah menyalahi risalah sebelumnya. Pindah satu kali lagi, Mbak Ayu Husnul. Rasul diambil dari akar kata risalah dan irsal yang berarti mengutus dan mengarahkan. Jadi Rasul adalah seorang manusia laki-laki yang diberi wahyu berisi risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, baik yang belum pernah menerima risalah atau yang telah menyalahi risalah sebelumnya. Ya. Sedap ya. Mohon maaf rekan-rekan ya. Silakan dibaca kembali Mbak Ayu Husnul.
Pengertian Rasul Nabi dan diambil. Ya. Rasul. Rasul diambil dari akar kata risalah dan irsal yang berarti mengutus dan mengarahkan. Jadi Rasul adalah seorang manusia laki-laki yang diberi wahyu berisi risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, baik yang belum pernah menerima risalah atau yang telah menyalahi risalah sebelumnya. Ya, jadi demikian rekan-rekan, perhatikan istilah Rasul itu diambil dari akar kata risalah dan irsal. Seperti yang saya sampaikan tadi, risalah yang berarti surat, pesan yang kudu atau harus disampaikan kepada kaumnya, dan irsal berarti mengutus atau mengarahkan. Siapa yang mengutusnya? Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Mengarahkan kaumnya. Secara bahasa demikian ya. Tapi secara istilah mari kita lihat seorang manusia laki-laki. Sepertinya tadi pada pengertian Nabi belum saya tekankan bahwasanya Nabi itu harus laki-laki ya. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang mahasiswi protesnya. Loh, kok nggak ada seorang Nabi perempuan ya? Pak Sugeng, nanti kalau ada seorang Nabi perempuan namanya bukan Nabi, tapi Nabiah. Nabiah. Dan tidak ada Nabiah itu ya. Baik, tapi dalam Al-Quran rekan-rekan dan dalam sejarah peradaban manusia, ada seorang wanita yang sangat luhur mulia, akhlaknya, ibadahnya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita ini termaktub atau tercantum dalam Al-Qur'an sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Ini tebak-tebakan. Kira-kira siapa wanita itu yang melahirkan seorang nabi? Maryam, Bu. Pak. Maryam. Sayyidah Maryam radhiyallahu anha wa alaiha salam. Sayyidah Maryam menurut sebagian ahli tafsir karena saking mulianya kedudukan, karakter, akhlak dan ketauladannya sederajat dengan Nabi. Namun karena Maryam itu seorang perempuan, maka kemudian tidak dipanggil seorang nabi. Tetapi wanita salehah, namun kedudukannya sejajar dengan para nabi, tapi bukan nabi. Karena saking mulianya sang ibunda Sayyidah Maryam. Dan tentunya masih banyak ya tokoh-tokoh wanita lain dalam sejarah peradaban manusia dan Islam khususnya yang mencatatkan nama mereka sejajar dengan kaum laki-laki. Beda nama saja ya, tidak masalah. Apalah arti sebuah nama gitu kan mungkin. Tapi dalam hal ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang nabi dan rasul harus seorang laki-laki. Baik, di sini ada pertanyaan barangkali rekan-rekan ya. Silakan ada yang menjawab, ada yang pernah membaca atau menyimak. Kenapa seorang nabi dan rasul itu harus laki-laki, bukan perempuan? Sebelum kita simak bersama jawaban rekan-rekan, silakan difikirkan jawabannya. Saya lanjutkan penjelasan pengertian Rasul. Seorang manusia laki-laki yang diberi wahyu, sama ya, diberi wahyu seperti halnya Nabi, tetapi bedanya berisi risalah. Berisi risalah. Risalah itu sekali lagi pesan atau surat yang harus disampaikan kepada kaumnya. Nah, ini sudah beda. Dalam hal ini Nabi tidak mendapatkan wahyu yang berisi risalah, tapi sekedar wahyu ya, untuk disampaikan kepada kaumnya, baik yang belum pernah menerima risalah atau yang telah menyalahi risalah sebelumnya. Seperti Bani Israel. Bani Israel ketika Nabi Isa itu diutus kepada mereka, mereka sudah menerima risalah dari risalahnya Nabi Musa. Risalahnya Nabi Musa. Baik, rekan-rekan, sekali lagi,
Tadi pertanyaannya, kenapa seorang nabi dan rasul itu harus laki-laki? Atau dengan pertanyaan lain, apa hikmahnya? Begitu saja nih. Apa hikmahnya nabi dan rasul itu seorang laki-laki? Sudah ada yang dapat jawaban? Saya siapkan daftar yang aktif hari ini. Ada Mbak Adisa Cahyani. Assalamualaikum Mbak Adisa. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Oke, oke. Silakan Mbak Adisa, sudah punya jawaban kira-kira apa dan atau apa hikmah atau kenapa Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki? Mengapa Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki? Karena bahwasanya laki-laki itu ditakdirkan sebagai seorang pemimpin. Kan Nabi dan Rasul itu memimpin pada saat itu ya Pak untuk berdakwah gitu. Ya, jadi status sebagai seorang pemimpin selayaknya diemban oleh seorang laki-laki, khususnya dalam hal ini Nabi dan Rasul ya. Oke. Ada jawaban lain? Ada Mbak Anggira dan Mbak Marcella. Saya persilakan dulu Mbak Anggira. Silakan. Izin menambahkan tadi dari jawabannya Mbak Adisa, karena wanita itu kan tidak bisa menjadi pemimpin karena dia itu secara fisik juga lemah, tidak seperti laki-laki. Terus yang kedua, wanita itu kayak haid, terus melahirkan, hamil. Jadi kalau misalnya dijadikan pemimpin itu cukup sulit, Pak. Terima kasih. Ya, akan ada banyak uzur ya, barangkali kendala untuk melaksanakan atau menyampaikan wahyu. Nanti ketika malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyunya, loh, ini lagi haid ini, tidak bisa menerima wahyu, gitu kan. Repot nanti jadi malaikat Jibril, lapor lagi, balik lagi tugasnya. Baik, terima kasih Mbak Agira, luar biasa. Jadi karena secara fisik seorang nabi dan rasul yang pasti harus meladeni atau menghadapi ya tantangan kaumnya. Tidak hanya sekedar satu RT atau satu RW ya, satu kaum ya. Satu kaum. Tidak bisa dibayangkan ya bagaimana seorang nabi itu kalau seandainya perempuan menghadapi sebuah kaum ya, yang mana saat itu umat manusia masih sangat memandang remeh kedudukan kaum perempuan. Baru kemudian risalah baginda Rasulullah SAW, risalah Islam mengangkat derajat kaum wanita. Baik, terima kasih Mbak Anggira, luar biasa. Barangkali ada lagi. Tadi ada Mbak Mbak Marcel tadi. Ya. Ada tambahan lagi atau sama jawabannya Mbak? Iya, tadi mirip sama Anggira, Pak. Oh ya. Ya. Baik, terima kasih, J. Iya, Pak. Sebentar. Selesai tanggal 30. Baik. Mbak Khairun ada tambahan? Iya, Pak, izin menambahkan sedikit ya, Pak. Silakan. Mungkin karena pada zaman dulu juga wanita masih dianggap rendah gitu loh, Pak. Belum mulia sekali. Kalau sekarang kan wanita sudah bisa menjadi pemimpin. Gubernur pun pakai menggunakan gubernur pun pakai wanita juga nggak apa-apa gitu, Pak. Kalau zaman sekarang, kalau dulu kan masih dianggap rendah gitu, Pak. Baik, deh. Jadi belum bisa jadi, apalagi untuk menyampaikan wahyu kan itu sangat berat. Baik, ya.
Baik, rekan-rekan sekalian, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu, pertama seringkali baginda Rasulullah itu bergemetar badannya, keringatnya bercucuran, dan kelihatan sekali ada sesuatu yang sangat besar yang sedang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mungkin akan bisa dialami atau dilalui kecuali oleh seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki ini adalah seorang nabi dan rasul. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali rekan-rekan masih ingat ya, menerima wahyu pertama surat apa, Mbak Marcella? Wahyu pertama Rasulullah itu. Masih ingat enggak? Ayat-ayat dan wahyu pertama yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Gua Hira. Mbak Marcella, dengar? Iqra nggak sih, Pak? Kalau nggak salah. Iqra. Iya, Pak. Al-Alaq ya, Pak. Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Iqra. Malaikat Jibril tiba-tiba datang mengagetkan baginda Rasulullah yang saat itu sedang termenung, bertahanus, berta'abbud, berdiam diri, meratapi dan merenungi keadaan masyarakatnya, merenungi alam semesta di Gua Hira. Rekan-rekan, sudah ada yang pernah ziarah ke Gua Hira? Haji atau umrah? Belum, Pak. Belum, Pak. Berdoa selalu diniatkan dari sekarang. Barangkali ada kesempatan ya, sangat istimewa. Gua Hira itu dalamnya hanya cukup untuk setengah badan saja. Jadi Rasulullah kalau duduk atau berbaring, bagian kakinya itu ada di luar Gua Hira itu. Dan tidak bisa dimasuki lebih dari satu orang. 2 orang itu sudah berjubel-jubel ya. Sudah sempit sekali. Jadi jangan dibayangkan Gua Hira itu sangat lebar seperti gua di pantai selatan atau di gunung-gunung gitu. Enggak. Sangat kecil sekali. Menatap ke langit, melihat masyarakat Quraisy dengan luar biasa ya. Fenomena-fenomena sosial mereka, perzinaan, minum khamr, togel, perjudian, dan yang lain sebagainya. Nah, malaikat Jibril datang menemui baginda Rasulullah, Iqra. Rasulullah kaget. Ma ana biqari. Saya ini tidak bisa membaca. Bukan seorang pembaca. Dan demikian Rasulullah tidak pernah belajar membaca a, ba, tidak pernah. Qa, ra, a, qara'a, tidak pernah. Membaca dalam hari ini artinya membaca seperti membaca dalam tulisan ya. Beda dengan mengucapkan. Kalau mengucapkan bisa. Iqra ma ana biqari. Kata baginda Rasulullah, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril langsung mendekap baginda Nabi Muhammad dengan sekuat mungkin. Bayangkan, seorang malaikat mendekap seorang manusia biasa. Dengan dekapan yang sangat kuat sampai baginda Rasulullah SAW lemes. Kemudian dilepaskan lagi. Iqra sekali lagi, kata malaikat Jibril. Ma ana biqari. Saya ini bukan seorang pembaca. Didekap lagi sekuat mungkin sampai baginda Rasulullah lemes. Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril sekali lagi, Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Rasulullah didekap satu kali lagi dengan sekuat mungkin sampai benar-benar lemes. Itu dahsyatnya peristiwa turunnya wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah. Nah, kemudian malaikat Jibril membacakan 5 ayat kepada baginda Rasulullah itu. Setelah selesai dibacakan bagaimana keadaan Rasulullah, tangannya
gemetaran, kakinya gemetaran, keringat bercucuran turun dari Gua Hira itu menuju ke rumahnya Sayyidah Khadijah sambil ketakutan. Zamiluni, zamiluni, keringat dingin keluar semua. Bergetar badannya karena saking dahsyatnya yang dialami. Dan itulah betapa berat para nabi dan rasul itu menerima wahyu. Dalam sebuah riwayat kata baginda Rasulullah SAW, terkadang wahyu itu turun dengan suara bunyi lonceng yang sangat keras sekali. Dan para sahabat memperhatikan ketika baginda Rasulullah menerima wahyu, mereka memperhatikan ada sesuatu yang sangat besar sekali terjadi pada diri baginda Rasulullah. Mereka memperhatikan. Demikian ya, barangkali salah satu hikmah kenapa para nabi dan rasul itu bukan dari kaum perempuan. Terima kasih Mbak Khairun, Mbak Ayu, dan Mbak Marcella, Mbak Anggira yang sudah memberikan tanggapannya. Baik, saya kira rekan-rekan sudah sering mendengar dan membaca perbedaan antara Rasul dan Nabi. Silakan dibaca, Mbak Marcella. Ya, Bapak. Antara Nabi dan Rasul. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Yang kedua, mengapa Nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan wahyu? Untuk apa wahyu yang diterima itu? Baik, dari pengertian Nabi ini, rekan-rekan bisa menjawab ya, kenapa Nabi itu diberi wahyu tetapi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Silakan dicermati kembali pengertian Nabi ini untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan wahyu kepada kaumnya, untuk apa wahyu yang diterimanya itu. Paham ya, Mbak Marcella? Pertanyaannya kira-kira? Ya, silakan. Ada Mbak Anggita, ada Mbak Ajeng, ada Mbak Amalia. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam Pak. Luar biasa. Cerah sekali hari ini, luar biasa semangatnya. Mbak Ajeng ada jawaban kira-kira kenapa Nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterima? Untuk apa wahyu yang dia terima itu kalau tidak disampaikan? Kira-kira bagaimana? Kalau seingat saya dari pelajaran PAI dulu itu kalau Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. PAI SMA, SMP atau SD nih Mbak? Di SD, SMP, SMK pernah disampaikan seingat saya Pak. Nah, seperti itu nggih. Nah, sekarang kita jawab ini. Lalu untuk apa wahyu itu kalau hanya untuk sekedar diri sendiri ya? Apa keistimewaannya dari orang lain? Kalau Nabi itu hanya sekedar untuk diri sendiri. Paham kira-kira pertanyaan saya Mbak Ajeng nggih? Ya, pertanyaan saya logis tidak ya, Mbak Ajeng? Nabi itu kan istimewa. Logis Pak, tapi saya belum tahu untuk jawabannya. Ya. Nabi itu kan manusia luar biasa mulia ya, istimewa, diberi wahyu. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, kan kayaknya kok kurang bermanfaat gitu loh. Kayaknya kurang bermanfaat kalau cuma untuk dirinya sendiri. Jadi apa kira-kira selain untuk dirinya sendiri? Nah, sampai batas diri sendiri itu maksudnya bagaimana? Jadi silakan. Tadi ada Mbak Anggita, barangkali ada yang ingin menambahi, Mbak Yulia, Mbak Is, ada Mas Nabil, rekan-rekan yang lain yang hadir juga ada Mbak Cindi ya. Mbak Cindi tumben diem aja ini Mbak Cindi.
keep silent. Biasanya komennya luar biasa kok. Kita tunggu Mbak Cindy. Ada Mbak Maria Ulfa, Mas Bayu, Mas Ahmad Rizky. Baik. Kalau belum ada yang ingin menambahi, kita lanjut dulu. Nanti rekan-rekan kalau ada yang ingin menambahkan jawaban pertanyaan seperti yang disampaikan Mbak Ajeng tadi, bisa kita kembali lagi ke slide ini. Kedudukan iman kepada para nabi dan rasul. Kita sapa saja langsung. Ada Mbak Anggita di sini. Sudah menunggu kita dari tadi untuk disapa. Mbak Anggita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini berhalangan enggak ini membaca ayat Al-Quran ini? Saya kalau jujur belum lancar banget baca Al-Quran, Pak. Jadi iya. Saya lebih tidak lancar ini, Mbak. Belajar dari Mbak Anggita ini. Silakan Mbak Anggita, sebisanya. Pak, dibimbing aja sama Pak Sugeng. Takut kalau salah. Ini tawadhu atau benar-benar Mbak Anggita ini? Bener. Biasanya rekan-rekan saking tawadhunya. Monggo. Amanar Rasul. Amana Rasulu. Bima unzila ilaihi. Bima unzilaihi. Bima unzila. Ulangi. Bima unzila. Ilaihi. Ilaihi. Mir rabbihi. Mir rabbihi. Wal mu'minun. Wal mu'minun. Kullun amana billahi. Kullun amana billahi. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa rusulihi. La nufarriqu. La nufarihu. Baina ahadim mir rusulihi. Apa, Pak? Baina Ahadim mir rusulihi. ahadim nurusulihi. Wa qalu. Wa qalu Sami'na. sami'na. Wa ata'na. Wa afa'na. Wa ata'na. Wa atta'na. Ghufranaka. Ufronaka. Rabbana. Rabbana. Wa ilaikal masir. Wa ilkam masir. Wa ilaikal masir. Wa laikal masir. Masya Allah. Luar biasa. Maaf ya Pak, nggak bisa. Kelas tutorialnya lancar, Mbak Anggita? Hari Sabtu? Alhamdulillah lancar Pak. Tapi kadang dikasih tugas sih Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Tutornya sinten? Mbak Elaria. Mbak Ilaria. Ini fakultas apa? Sama, FPIK? Apa ya Pak, lupa. Oh, PR. Terus tahu tutornya gurunya enggak tahu. Ya tahu Pak, tapi lupa. Baik. Perhatikan rekan-rekan sekalian, terima kasih ya Mbak Anggita. Wa amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ada yang menyiapkan terjemahan mushaf? Ada, Pak. Ya, silakan. Ada Mbak Amalia. Silakan dibacakan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat 285, Pak. Pak. Kamu enggak?
Sudah ketemu, Mbak Amalia? Maaf Pak, ke-unmute. Rasul telah iman kepada apa-apa yang diturunkan kepada dirinya dan juga orang-orang iman. Semuanya iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul. Dan kami tidak membeda-bedakan seseorang dari Rasul dan orang-orang iman. Ya Allah, kami mendengarkan dan taat. Kami mohon ampunan kepada Engkau, ya Allah, dan kepada Engkau tempat kembali. Satu kali lagi, Mbak. Diulang terjemahannya. Diulang, Pak. Ya. Tadi tersendat-sendat. Dibacakan lagi terjemahannya, Mbak Amalia. Ya, Pak. Rasul telah iman kepada apa-apa yang diturunkan kepada dirinya dan juga orang-orang iman. Semua iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Rasul. Dan kami tidak membeda-bedakan seseorang dari Rasul dan iman dan orang-orang iman. Dan kami tidak membeda-bedakan seseorang dari Rasul. Dan orang-orang iman berkata, ya Allah, kami mendengarkan dan taat. Kami mohon ampunan kepada Engkau, ya Allah, dan kepada Engkau tempat kembali. Rabbana wa ilaikal masir. Baik, rekan-rekan perhatikan. Setelah kita beriman kepada Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya, kemudian kita beriman juga sepenuh hati bahwasanya Allah menugasi para malaikatnya untuk berinteraksi dengan hambanya manusia. Di antara tugas para malaikat itu menyampaikan wahyu dan risalah yang kemudian terhimpun dalam kitab-kitab sucinya. Siapa yang akan menyampaikan kitab-kitab yang berisi risalah Allah itu kepada manusia? Merekalah warusulihi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan beriman kepada para nabi dan rasul merupakan konsekuensi iman kita kepada Allah, kepada para malaikat, dan juga kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Kenapa? Sekali lagi, karena kita beriman kepada hamba-hamba Allah yang ditugasi menyampaikan secara langsung kepada kaumnya manusia. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Di akhir pembahasan ini nanti akan kita singgung juga kesatuan keimanan para nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam hingga baginda Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, semuanya mengemban satu risalah yang sama, yaitu risalah Tauhid, risalah Islam. Oleh karena itu, kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi atau Rasul dari yang lainnya dalam hal mengemban risalah Tauhid. Meskipun dalam tata cara atau mekanisme beribadahnya berbeda-beda. Tetapi dalam hal Tauhid, dalam hal akidah, sama. Sama-sama diperintahkan untuk bertauhid atau menyampaikan konsep Tauhid. Kemudian, kita sebagai orang yang beriman senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran disampaikan para nabi dan rasul melalui para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita senantiasa
menyimak, dan menaatinya. Tentunya kemudian kita berharap dari ketaatan kita itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan mendapatkan balasan yang sebaik mungkin ketika kita dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan rekan-rekan, sebelum masuk pada slide berikutnya ada catatan penting yang perlu saya sampaikan. Dari awal ayat ini, amanar rasulu, seorang rasul, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam termasuk, itu beriman bima unzila ilaihi min rabbih, dengan wahyu yang dia terima yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Baik, perhatikan rekan-rekan, bima unzila ilaihi. Kalau saya bertanya, bima unzila ilaihi yang artinya yang diturunkan kepadanya. Kalau saya bertanya, apakah benar jika dikatakan Al-Quran, Injil, Taurat, dan kitab-kitab yang lain sebelumnya itu merupakan produk atau karya para nabi dan rasul atau para sahabatnya? Apakah benar? Kalau Mbak Amalia pripun? Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Apakah benar wahyu Al-Quran, seperti Al-Quran ya, itu buatan dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Sebagai contoh saja. Surat Al-Baqarah ayat 285 dan ayat-ayat pada surat-surat yang lain dengan sangat tegas menjawab, bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya, min rabbihi, mir rabbihi, dari Rabb-nya. Jadi Al-Quran itu bukan buatannya Nabi Muhammad, bukan buatan para sahabat, bukan produk budaya, bukan hasil pemikiran dan peradaban manusia. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, suhuf-suhuf para nabi sebelumnya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Bisa ditangkap, J? Baik. Kemudian yang kedua rekan-rekan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Syarat seorang nabi dan rasul sebelum menyampaikan tugasnya kepada kaumnya, dia harus benar-benar yakin sepenuh hati bahwasanya apa yang diterimanya, yang diturunkan kepadanya, yang akan disampaikan kepada kaumnya itu adalah al-haq, suatu kebenaran. Amanar Rasul. Jadi para nabi dan rasul itu pasti sepenuh hati beriman dengan kebenaran risalah yang mereka sampaikan. Wal mu'minun, kemudian orang-orang yang beriman yang mengikutinya baru akan percaya terhadap risalah yang mereka sampaikan kepada kaumnya itu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian dalil yang kedua mengenai kedudukan iman kepada para nabi dan rasul dari hadis baginda Rasulullah SAW dan sudah sering kita baca pada pembahasan sebelumnya. Kita kembali, siapa ada Mbak Isma. Assalamualaikum Mbak Isma. Waalaikumsalam, Pak. Nah, monggo, silakan dibacakan Mbak Isma. Ini bukan ayat ya, hadis. Ya, sebentar, Pak. Qala fa'akhbirini an imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Ya. Rawahu Muslimun.
Rawahul Muslim. Baik. Terima kasih Mbak Isma. Saya mau mengeja nama pertamanya ini loh. Ewis. Panggilannya kalau dibaca cepat gimana, Mbak? Mbak Eis, Pak. Is. Eis. Eis. U-nya Iya. enggak dibaca ya? Enggak. Bahasa Sunda atau Jawa ini, Mbak? Sunda. Oh, Sunda. Asli Sunda, Mbak. Eisnya. Brebes. Harusnya Jawa, tapi Sunda. Orang tua? Sunda? Enggak, karena ada 2 kecamatan di Kabupaten Brebes yang emang bahasanya itu Sunda, karena di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Brebes ya. Artinya apa, Mbak? Eis itu? Enggak tahu, Pak. Oh. Eisnya. Eis itu kayak bahasa Arab. Ada, kalau tidak salah, sebuah nama atau kosakata bahasa Arab itu namanya Uwais. Uwais. Okay. Hadis Malaikat Jibril seperti yang diriwayatkan Umar bin Khattab tentang Islam, iman, dan ihsan, salah satu isinya adalah qala. Jadi saat itu rekan-rekan masih ingat barangkali Malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah yang saat itu sedang di majelis bersama para sahabat. Kemudian Malaikat Jibril bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan ketika bertanya tentang iman, fa akhbirni anil iman. Tolong beritahuku tentang iman. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu berarti mencakup percaya sepenuh hati kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman juga kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk. Baik. Jadi dalam hal ini beriman kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya, termasuk rukun iman yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak beriman kepada para nabi dan rasul, berarti kita juga tidak beriman kepada kitab-kitab. Berarti kita juga tidak beriman kepada para malaikat dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, keenam unsur iman ini saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jadi barangkali nanti saya akan ada pertanyaan ketika ujian, apa korelasi atau hubungan unsur-unsur yang membangun iman, seperti iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, dan rasul, serta yang lainnya dalam rukun iman itu. Jadi hubungannya atau korelasinya adalah hubungan saling menyempurnakan. Kalau tidak kita penuhi salah satunya, maka iman kita berarti seolah-olah tidak ada imannya, atau dengan kata lain tidak sempurna. Baik. Jam perkuliahan kita sampai 8.40 nggih, rekan-rekan. Nggih, Pak. Iya, Pak. Ada beberapa menit. Untuk materi ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, rekan-rekan. Nanti pertemuan mendatang kita lengkapi. Nah, hari ini kita cukupkan pada urgensi, tugas, dan ya sampai situ saja. Sampai urgensi dan tugasnya saja. Baik. Kita sapa nih, pengen dengar suaranya Mbak Cindi ini. Silakan Mbak Cindi. Slide urgensi dan tugas para nabi. Saya besar.
Suara saya kedengeran, Pak. Jelas. Suara saya kedengeran, Pak. Sampun, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Baik. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Baik. Para nabi dan rasul adalah nikmat Allah. Ini harus benar-benar kita cermati rekan-rekan, keberadaan Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul sebelumnya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk nikmat yang sangat besar. Kita tidak bisa membayangkan ya kehidupan dunia ini dengan generasi yang berganti-ganti tanpa ada seorang pemimpin yang mengantarkan atau mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Seperti apa jadinya ya seandainya bumi ini dihuni oleh manusia tanpa petunjuk yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Oleh karena itu, melalui kisah Nabi Musa kita dapat mengambil pelajaran para nabi dan rasul itu seluruhnya, tidak hanya Nabi Musa, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai kaumku, ingatlah selalu nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Apa wujud nikmat itu? Idz ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah menjadikan para nabi di antara kalian. Wa ja'alakum muluka, dan mengangkat para raja dari para penguasa dunia dari kalangan kalian. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin, dan memberi nikmat yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain kalian dari seluruh alam semesta. Jadi konon ini dulu ini ya, Bani Israel itu memiliki kekuasaan luar biasa ya di bumi. Mereka menguasai bumi dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Termasuk diantaranya kelebihan itu adalah banyak para nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Oleh karena itu, orang-orang Bani Israel menguasai dunia saat itu. Kemudian pada waktu Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa mengingatkan, ingatlah nikmat-nikmat Allah itu. Tetapi dalam sejarah perjalanannya, setelah Nabi Musa tiada, Nabi Harun, kemudian para nabi yang lain yang diutus kepada orang-orang Bani Israel itu tiada, mereka banyak menyelewengkan ajaran-ajaran Taurat. Merubah isi dari Taurat itu, dan sampai akhirnya mereka kemudian jauh sekali dari ajaran para nabi dan rasul. Sampai akhirnya kemudian Nabi Isa pun diutus kepada mereka, mereka memusuhi, tidak hanya menolak ya, memusuhi Nabi Isa alaihi salam sampai ingin membunuh, dan bahkan mereka berkeyakinan Nabi Isa itu mereka salib atau mereka bunuh itu. Allah kemudian menegaskan Nabi Isa tidak pernah disalib tetapi diangkat ke langit. Baik. Tetapi sekarang Bani Israel bukan lagi umat atau kaum yang terpilih. Itu dahulu ketika mereka masih mengikuti ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Setelah mereka membelot, sudah tidak lagi menjadi kaum atau bangsa yang terpilih.
Dan itulah saat ini yang diklaim oleh orang-orang Israel, Zionisme di Israel yang ingin menduduki wilayah Palestina. Mereka menganggap dirinya, mengklaim mereka adalah bangsa yang terpilih atau umat yang terpilih. Padahal pilihan itu sudah dicabut dari mereka. Para nabi dan rasul adalah pembawa solusi permasalahan masyarakat. Pembawa solusi permasalahan masyarakat. Masalahnya apa saja? Kesyirikan dan bentuk-bentuk kekufuran, dosa, maksiat, fenomena-fenomena sosial yang tidak sesuai dengan syariat-syariat para nabi dan rasul. Yang akhirnya kemudian membawa mereka kepada malapetaka atau kehancuran. Silakan Mbak Cindi dibacakan kembali surat At-Talaq ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatil liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Shadaqallahul azim. Seorang rasul yang diutus oleh Allah akan membacakan untuk kalian ayat-ayat Allah yang jelas. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dari kegelapan-kegelapan menuju ke cahaya. Kegelapan-kegelapan yang dimaksud kebodohan, jahiliyah, kesyirikan, dan kekufuran serta bentuk-bentuknya, permasalahan-permasalahan kemanusiaan untuk dibawa kepada cahaya. Cahaya iman, cahaya peradaban, cahaya kemajuan, dan cahaya tentunya keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi para nabi dan rasul itu sebagai pembawa solusi permasalahan-permasalahan masyarakat. Baik, kita akan masuk pada tugas-tugas para nabi dan rasul. Kita sapa. Yang lain ada Mbak Yulia Fatmawati. Assalamualaikum Mbak Yulia. Waalaikumsalam Pak. Slide-nya jelas ya? Jelas Pak. Silakan dibaca Mbak Yulia. Tugas menyampaikan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Lanjut Pak. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Diulangi. Yang ini. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah ayat 67. Jadi tugas pertama seorang nabi dan rasul, nabi yang rasul ya, adalah menyampaikan wahyu atau risalah yang diberikan kepadanya. Nah, dalam bahasa Arab menyampaikan ini disebut dengan tabligh. Makanya dalam tradisi kita ada namanya tabligh akbar atau tabligh kiai siapa, ulama siapa. Itu artinya menyampaikan tabligh itu. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, balik, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, wa illam taf'al, kalau engkau tidak mengerjakan, fama ballaghta risalatah, berarti engkau benar-benar tidak melaksanakan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan sementara Allah akan senantiasa menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah
tidak akan memberi hidayah orang-orang yang kafir. Perhatikan rekan-rekan. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Jadi dengan sangat terang dan sangat jelas Allah memerintahkan Rasulullah dan para rasul sebelumnya untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya untuk kaumnya. Itulah tugas Nabi dan Rasul yang pertama, yaitu tabligh, menyampaikan. Yang kedua menjelaskan, disebut dengan tabyin, menjelaskan atau tabyin. Silakan Mbak Sinten tadi. Yang terakhir Mbak Yulia nggih. Mbak Yulia dibacakan lagi surat An-Nahl ayat 44. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allahu adzim. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr agar kamu menjelaskannya kepada manusia, agar menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu az-zikr. Wala'allahum yatafakkarun, dan barangkali mereka mau berpikir. Litubayyina linnas artinya menjelaskan. Karena tidak semua yang diturunkan kepada para nabi disampaikan kepada kaumnya itu dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga perlu penjelasan. Jadi tugas para nabi itu yang kedua menjelaskan. Dan yang terakhir mengajak atau berdakwah. Nah, siapa ada Mbak Siti Sariratul hadir? Siti Sariratul. Oke, Mas Nabil hadir? Hadir, Pak. Oh iya. Silakan Mas Nabil. Itu, Pak. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Dahulu manusia itu merupakan satu umat yang memegang prinsip tauhid. Tapi kemudian umat manusia itu keluar dari ajaran tauhid, menyeleweng. Faba'asallahu nabiyyin. Akhirnya Allah pun mengutus para nabi sebagai rasulnya itu mubasysyirin wa mundzirin, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, yang mana at-tabsyir kabar gembira dan al-inzar kabar peringatan itu esensi dari dakwah atau mengajak. Nah, demikian rekan-rekan materi kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan mendatang. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Siapa?